Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda tentang tips untuk mendapatkan hidup dan melihat hari-hari baik. Saya sangat mengucap syukur memiliki Alkitab yang sangat lengkap, menuntun hidup yang bukan cuma berkelimpahan, berkemenangan, tetapi juga mempersiapkan hidup orang kepada kekekalan. Saya sangat diberkati oleh ayat firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 10 hingga 11. Dan saya terdorong untuk membagikan berkat ini kepada Anda. Di sana dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11 berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat firman Tuhan ini saya renungkan dalam hari-hari saya. Karena saya mau mendapatkan hidup dan juga hari-hari baik. Bukan cuma ketika hidup di dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Saya sangat percaya bahwa hidup yang dimaksudkan di sini itu bukan saja kehidupan ketika di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Kalau seseorang ingin mendapatkan hidup baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan, ingin melihat hari-hari baik di dunia ini, Alkitab sudah kasih tahu caranya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada 3 highlight yang terdapat pada ayat firman Tuhan yang singkat ini. Yang pertama adalah menjaga bicara. Ada banyak orang tidak mempedulikan tentang akibat, konsekuensi daripada berkata-kata. Ternyata menurut firman Tuhan, pengelolaan kata-kata itu berpengaruh kepada kehidupan yang baik dan hari-hari yang baik. Orang-orang yang suka berkata jahat, saya percaya tidak akan pernah menikmati hidup dan melihat hari-hari baik. Baik di dunia ini, terlebih di dalam kekekalan. Lalu kemudian, kalau kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita dan juga perbuatan kita. Orang-orang yang sukanya mengatakan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kosong, hal-hal yang sembrono, bahkan hal-hal yang menyerang dan menyakiti orang lain, saya sangat percaya ia tidak menikmati hidup di dalam hidupnya, karena hatinya panas. Tidak mungkin hati yang seperti itu kemudian memberikan damai sejahtera. Orang yang juga perkataannya dan perbuatannya jahat tentu akan menjauhkan orang-orang untuk berteman dengan dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkata-kata yang baik, melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan memiliki banyak teman. Lalu yang tidak bisa dilupakan adalah mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan orang, maka akan terbuka jalan bagi kita bekerja sama dalam bisnis, bekerja sama dalam pelayanan misalnya, saling tolong-menolong. Tetapi kalau kita membuat permusuhan, maka tidak akan ada kerjasama. Demikianlah pentingnya untuk hidup dalam perdamaian. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 juga berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sering menekankan tentang kekudusan hidup. Tetapi saya sangat percaya tidak kebetulan untuk anjuran untuk hidup damai, untuk berusaha hidup damai dengan semua orang, terangkai dalam ayat ini. Itu berarti bahwa kalau orang mau mendapatkan hidup, baik di dunia ini, baik di dalam kekekalan, ia harus memiliki sikap yang mencintai perdamaian, bahkan menciptakan perdamaian. Orang-orang yang mencintai hidup harus memiliki karakter ini di dalam hidupnya. Siapa yang mau mencintai hidup? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, kiranya inspirasi kehidupan yang saya bagikan pada kesempatan ini membuka pikiran setiap kita. Kalau kita mau melihat hidup dan melihat hari-hari baik, kita mau mencintai hidup bukan cuma di bumi, tetapi di dalam kekekalan. Kita harus menjaga bicara, menjaga perilaku kita, dan berusaha hidup damai dengan semua orang. Kiranya inspirasi ini memberkati kita semua, dan kita praktekkan untuk kita dapatkan hidup yang baik dan hari-hari yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.